Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita masuk ke materi ke MTD 0001 strip 01 part yang ketiga ya, karena mohon maaf kemarin yang part 2-nya keputus. Jadi oh ya, part 3 artinya ini part C gitu ya maksudnya. Yang 2 ini keputus, jadi ini dilanjutkan. Kemarin kan sebenarnya udah sampai yang manipulasi rumus ini. Nah, ini mungkin aku mau ngasih contoh penerapan untuk ini dulu. Jadi sorry agak maju mundur pembahasannya. Nah, kalau misalkan persamaan dua variabel ini misalkan ada contoh. Kemarin kan soalnya kan cuma dikasih soal aja kan, nggak ada contoh penerapannya gimana. Sebenarnya kalau di matematika fisika itu banyak, tapi kita contohnya pakai yang sederhana aja gitu. Misal ada orang beli, ini mana kursornya? Ada orang beli dua buku dan satu pensil. Nah, satu pensil itu 8.000. Ini ya, 8.000. Ada lagi orang beli satu buku dan tiga pensil itu 11.000. Nah, dari dua orang ini tuh penasaran kira-kira satu buku sama satu pensil itu berapa harganya gitu, per buku per pensil. Nah, tapi mereka kan nggak dikasih tahu sama yang jual gitu. Jadi mereka punya data ini, orang pertama beli totalnya 8.000, orang kedua beli totalnya 9.000. Nah, mereka mencoba hitung kira-kira berapa ya satu buku sama satu pensil. Nah, itu bisa kita ubah ya. Jadi model matematika itu jadi kayak gini. Bukunya kita jadikan X gitu. Kemudian pensilnya jadi Y. 2X tambah Y sama dengan, nah, dari tambah Y sama dengan 8.000. Ditulis 8 aja boleh gitu ya. Tapi nanti jangan lupa kalau di akhir juga dibalikin jadi 8.000. Ini juga sederhana aja. Terus satu buku tambah 3 pensil itu 11.000 gitu. Nah, sekarang coba kita kerjakan kayak yang kemarin. Nah, ini kasusnya di sini ini nggak ada yang sama ya, pengalinya antar X sama Y. Nah, ini aku nyoba samain yang X deh, karena kan kemarin udah nyoba nyamain yang Y gitu. Jadi ini kali 1, yang ini kali 2 gitu. Nah, saya kira ini jadi tetap 2X plus Y sama dengan 8. Yang ini jadi 2X plus 3Y plus 6Y sama dengan 22 ini. Nah, terus sekarang kita jumlah apa kurangi. Nah, ini tuh yang kita lihat bukan yang ini ya, karena kan kita yang nyamain kan X, berarti kita lihat itu depannya X, bukan yang ini. Jadi nggak semuanya tuh harus pakai operasi ini yang dilihat, tapi lihat dulu yang kita nyamain apa. Kalau kita nyamainnya Y, artinya kita lihat itu yang ininya gitu. Kan ini kita lihat yang depannya sini. Ini kan sama kan, plus 2X plus 2X kan. Berarti ininya kita kurangin. Sininya simbolnya ini kita kurangin. 2X min 2X 0, jadi tinggal Y-nya aja. Nah, kemudian Y min 6Y, berarti kan min 5Y. Nah, ini nggak apa-apa min, waduh kok min tiba-tiba gitu kan. Nah, ini, tapi yang belakang juga min. 8 min 22, berapa berarti? 14, min 14. Min 14. Nah, ini kan kalau min kan jadi 5Y sama dengan 14, ini kan sama aja kan. Soalnya yang ruas kiri kita kali min 1, ruas kanan kita kali min 1. Nah, terus Y sama dengan 14 bagi 5. Y sama dengan 2,8. Nah, 2,8 ini apa? Berarti kan tadi kan ribu kan, berarti 2.800 harga pensil. Berarti kalau bukunya ya udah dimasukin kayak yang tadi. Nah, itu ini penerapannya aja sih. Nah, sekarang kita lanjut manipulasi rumus sudah ya. Nah, sekarang kita lanjut ke notasi pangkat 10 gitu. Nah, notasi pangkat 10 ini kenapa kok penting? Ini aku lupa ya udah pernah ngejelasin apa enggak. Tapi pangkat 10 itu penting karena kita bakal ketemu operasi hitung yang sulit, yang apa namanya, kalau misalkan kita mau bikin perhitungan tuh dia komanya banyak atau mungkin ada angka yang terlalu kecil sama-sama kecilnya gitu. Dan itu sering kita temukan nanti pada fisika, kimia, dan biologi pasti ada gitu. Kita ubah ke notasi pangkat 10 dulu gitu misalnya.
Nah, misalkan nih kita ngomongin, gak usah angka dulu deh, kita ngomongin soal naik turunnya ini dulu deh. Konversi satuan, misalkan gini, ubah dari 0,005 meter jadi kilometer gitu. 0,005 ini kan nanti ngalinya kelamaan gitu kan. 0,05 meter jadi kilometer, konversi satuan. Meter naik ke kilometer berapa berarti? Bagi 1000 gitu ya. Ini kan kayak males banget itu ngitungnya kayak gimana gitu. Nah, ini tuh bisa ada satu cara lain, pengalihan sama pembagian. Tapi pakai 10 pangkat gitu. Jadi misal 000-nya itu 00, atau 0 di belakang itu juga diwakilkan pakai 10 pangkat. Jadi misalnya gini, 1000 gitu. Ini tuh jadi 10 pangkat 3 gitu. Ya kan, soalnya kan 10 kali 10 kali 10 gitu. Jadi 0 di belakang 3 itu jadi 10 pangkat 3 gitu. Atau mungkin kita ganti 0,001. Ini tuh 10 pangkat min 3 gitu. Nah, ini dipahami dulu ya konsepnya gimana gitu. Kalau gini 10 pangkat min 3. Jadi kalau misal 3,5. Nah, ini jadi bisa dijadiin bebas sih, bisa dijadiin misalkan gini ya. Gimana ya? Oh ya. Pahami ini dulu aja deh. Misalkan suatu angka A pangkat X aja deh. X pangkat A kali X pangkat B sama dengan X pangkat A plus B. Asalkan ininya sama, yang punya pangkat. Kalau misalkan dikali itu jadi ditambah. Tapi kalau sebaliknya, X pangkat A, nah, misalkan sebaliknya, X pangkat A bagi X pangkat B, ini dikurangi A min B. Ini. Asalkan ininya sama lah ya. Gitu ya. B. Nah, ini diingat-ingat ya. Nah, habis itu baru kita bisa pakai perubahan konversi satuan pakai kayak gini. Misalkan kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter gitu. Nah, kalau misalkan turun itu jangan dikali 10 lagi. Nanti kalau misalkan turunnya banyak, kalinya 1000 gitu. Kalau ini tuh jadi gini aja, turun 1 itu kali 10 pangkat 1 gitu. Kalau turun 2 itu kali 10 pangkat 2 gitu. Jadi perkalian 10 pangkat itu. 10 pangkat 3. Ngwakilinnya ubahnya pakai gini gitu. Mulai sekarang kan udah gede ya. Jadi jangan dikali nolnya berapa, ditambah berapa itu bingung. Jadi misalkan ada lagi nih, setelah milimeter kan ada mikro. Nah, mikrometer itu dia langsung 3 anak tangga ke bawah setelah milimeter, mikrometer itu. Di gini, 1, 2, 3. Nah, ini mikrometer. Nah, ini gini. Kalau dari meter itu dikali 10 pangkat 6. Gitu, kalau dari meter. Karena kan ini 1, 2, 3 gitu kan, 4, 5, 6. Nah, jadi emang ada jarak 3 gini kalau ke mikro, 10 pangkat 6 kalinya. Jadi kalau misal tadi ada soal apa tadi? Oh ya, bikin paint baru aja deh. Misalkan 0,00035 gitu. Meter jadikan kilometer gitu. Ini udah 0,00035 gitu kan. Masih bagi 1000 lagi. Nah, ini kan bingung kan gimana gitu. Nah, mendingan kita jadiin pakai notasi 10 aja. 0035 ini bebas mau dijadiin berapa. Misalkan nih, aku mau ngemundurin gini biar jadi 35 gitu. 3,5 kali berapa gitu misalkan. 3,5 kali 10 pangkat berapa. Aku pengen ubah jadi 10 pangkat gitu ya. Nah, ini kan biar jadi 3,5 kan harus dikali 3,5 dibagi berapa jadi gini. Misalkan ini kan membesar kan. Artinya ininya harus mengecil gitu. Jadi 10 pangkat min 1, 2, 3, 4 ya. 10 pangkat min 4 gitu. Ya kan? Ini itu sama kayak ini gitu. Jadi 3,5 kan gede nih. 3,5 kegedean kan kalau dibandingin ini. Nah, ini tuh
dikali 10 pangkat berapa biar kembar, biar nilai ini sama ini tuh sebenarnya sama gitu, cuma dideskripsikan pakai gini aja, jadi 10 pangkat 4. Jadi ini bisa kita omongin kayak gini lah, ini meter gitu ya, ini juga meter satuannya. Apakah nanti bisa jadiin kayak gini, 35 kali 10 pangkat min 5 gitu, ini juga sama aja kan, kita geser ke sini kan komanya 1, 2, 3, 4, 5 gitu, jadi 10 pangkat ini juga bisa gitu, ini juga boleh. Misalnya nih 0,0001 gitu, ini jadi berapa, 1 kali 10 pangkat min 4 ya kan, tadi kan cuma 10 pangkat min 1 sama aja kan, 1 kali 10 pangkat ya udah 10 pangkat min 4 itu, ini 10 pangkat min 4. Tapi biasanya ini satu angka sama belakangnya 1 gitu kan biasanya, jadi mau ditulis gini juga boleh, mau pakai gini juga boleh, tapi kita pakai yang ini aja ya biasanya kan, ini kan meter gitu kan, meter kan meter. Nah tadi dari kilo ke meter ini ada turun berapa, naik berapa gitu, 1, 2, 3, naik 3 kan, berarti kalau naik dikali 10 pangkat min 3 gitu. Jadi kalau misalkan masih anak kecil kan ngomongnya nolnya dikurangi 3 gitu. Kalau misalkan model gini nolnya dikurangi 3 gimana gitu, kalau kayak gini gimana nolnya dikurangi 3. Nah kalau naik kali 10 pangkat min berapa naiknya, kalau turun ininya positif 3 gitu. Ini kan karena kita naik kan, berarti 3,5 kali 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat min 3 gitu. Nah ininya sama kan, sama kayak X tadi kan, ini sama-sama 10, berarti yang atasnya tinggal kita apain kalau misalkan sama, ditambah gitu. 3,5 kali 10 pangkat berapa ini, misalkan ditambah 3,5 min 4 tambah min 3, berarti min 4 min 3 berarti berapa, min 7, 10 pangkat min 7. Ini jawabannya, kilometer. Nah ini nulisnya lebih rapi ya nanti. Nah bener nggak sih kira-kira ini meter itu sama dengan 10 pangkat min 7 gitu, 0,00035 meter itu sama dengan 3,5 kali 10 pangkat min 7 gitu, kilometer gitu, bener nggak? Ya udah coba kita kurangin aja nolnya. Kalau kita kurangin nolnya 3 kali kan berarti bagi 1000 kan. Nah kalau kita bagi 1000 hasilnya berapa gitu. Aku tulis ulang ya, 0,00035 gitu. Di sini kan sebenarnya ada 00 lagi kan depannya kan. Nah, nggak terhingga. Kalau kita naikin jadi 1000 kan ini digeser ke sini 1, 2, 3 gitu. Nanti jadi ini kan. Jadi 0,00000035 gitu. Nah, ini coba kita balikin, apakah ini benar 3,5 kali 10 pangkat min 7 gitu ya. Coba aja kita geser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 3,5 kan? Jadi 3,5 kali 10 pangkat min 7. Nah, jadi daripada nanti kalau misalkan nih kita mau pembagian atau pengalian gitu, 0,00 bagi 0 kan gak enak nanti waktu ininya. Kayak misal ada soal lain deh, misal kita pakai soal ini deh. Nah, itu contoh kalau misal konversi ya. Kalau misalkan nih kalikan itu dengan itu gitu, misal gini aja deh. Aku punya persegi gitu. Persegi yang mini banget di ukuran atom gitu. Ukurannya itu 0,000021. Ini panjang perseginya meter gitu. Yang ini tuh 0,00000039 gitu meter. Jadi ini kotaknya kotak kecil, misalkan kotak yang kecil banget, ukuran bakteri atau apa gitu, 39 gitu. Kotak kan panjang kali lebar kan. Nah ini coba ini kali ini gimana cara ngalinya gitu, disamain, dijajarin terus dikali, nanti 300 gini kan ribet gitu. Nah daripada gitu coba kita ubah jadi versi pangkat 10 pangkatnya. Ini contoh kalau perkalian ya. Tadi kan aku udah ngasih contoh kalau misalkan konversi satuan. Kalau misalnya contoh perkalian nih 39 itu meter. Ini kali ini luasnya berapa gitu ya. Ini kalau kita ubah jadi berapa? 2,1 kali 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini kan. Kali 10 pangkat 6 atau min 6? Min 6 ya. Kalau misalkan gini, ini 2 kali 10 pangkat berapa ini? 2 kali 10 pangkat
2K 4 6 10 pangkat 6 kali ini min 6. Nah kalau yang ini yang bawahnya berapa? 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi 10 pangkat min 9. 3,9 kali 10 pangkat min 9. Nah ini meter, ini meter. Terus ngalinya gimana? Ya gampang. 2,1 kali 10 pangkat min 6 kali 3,9 kali 10 pangkat min 9 gitu. Ini bisa kita ubah, digeser 2,1 kali 3,9 gitu kan. Kali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 9. Coba kita kerjakan yang bawahnya dulu misal. 2,1 kali 3,9. Jadi 8,19 ini ya. Ini 8,19. Ini kali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 9. Berarti jadi gimana? Jadi kan ini kan dikalikan, jadi min 6 plus min 9. Jadi min 6 min 9. Jadi berapa? Min 15. Nah udah jawabannya ini, meter persegi satuannya ya tadi ya kan kita nyari luas kotak yang kecil banget. Nah ini lebih gampang kan kalau misalnya daripada kayak gini dikali pakai disusun loh, perkalian susun ini kelarnya gimana gitu. Nah coba kita kasih contoh pembagian ya misalnya. Nah itu cara pakai 10 pangkat itu gitu. Kalau misalkan kita tadi kan udah konversi satuan udah, perkalian udah, sekarang nyoba pembagian. Kalau misalkan pakai koma, sebuah bakteri bergerak misalkan ini, sebuah bakteri bergerak sejauh 0,00000025 meter, kecil banget ya, dalam waktu 0,3 detik. Berapa kecepatan bakteri gitu misal. Nah kecepatan kan pergerakan per detiknya berapa gitu kan. Ya udah berarti ini dibagi ini gitu, bagi 0,3 detik. Nah ini gimana cara baginya gitu. Nah ini kita jadikan aja dari 2,5 kali 10 pangkat berapa berarti? Kali 10 pangkat 2K 4 6 kali 10 pangkat min 7 meter. Detiknya ini berapa? Jadi 3 kali 10 pangkat min 1. Ya kan? Pindah ke sini tok kan. Min 1. 3 kali 10 pangkat min 1. Ini ya. Nah, ini detik. Coba ya kita bagi aja itu. 2,5 bagi ya. Bagi 3. 10 pangkat min 7. Ini 10 pangkat min 1. Nah ini kan bisa kita jadiin gini. Bisa kita jadiin 2,5 per 3 kali, nah ini 10 pangkat min 7 per 10 pangkat min 1. Gini kan. Nah sekarang kita kerjain aja ini dulu ya. Kita kerjain ini dulu. Nah hasilnya itu 10 pangkat min 7 bagi, kalau dibagi berarti kan dikurangi kan. 10 pangkat min 7 kalau dikurangi berarti min kan. Min 1, jangan lupa minnya ada lagi ya. Ini ya. Berarti min 7 plus 1. Berarti berapa? Min 6. 10 pangkat min 6. Jadi ini jadi 10 pangkat min 6. Ini ya. Nah, terus tinggal 2,5 dibagi 3. Jadi 0,7666 sekian lah ya. Jadi 0,766. Ini sorry ya, hasilnya akan jelek. Kali 10 pangkat min berapa tadi? Min 6. 6 gini. Atau misalkan angkanya kan dibagi jelek terus ya, berarti ya udah nulisnya gini aja biar lebih bagus. 2,5 ya. 2,5 bagi 3 0,833. 2,5 bagi 3 kan 0,8333. Nah gini kan. Nah ini kalau misalnya kita terus gini tok kurang kan, ini kan harusnya tak terhingga nulisnya sampai tadi kan. Berarti daripada salah kita boleh nulis kayak gini aja, boleh 2,5 bagi 3 gitu kali 10 pangkat min 6 gitu. Ini jawabannya gini. Apa ya satuannya? Meter per detik kecepatannya gitu. Pembagian. Nah gitu. Kalau misalkan ada banyak ya udah gitu, misalkan 0, misalnya 10 pangkat min 7 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 2 per 10 pangkat 6 kali 10 pangkat min 5 gitu. Nah ini gimana ngerjainnya gitu. Ya wis tinggal gini tok kan 10 pangkat ini.
pangkat ini berapa? 6 plus min 5 gitu. Yang ini min 7 tambah 3 tambah min 2 gitu. Nah gini aja gitu. Ini jadi 10 pangkat min 7 tambah 3 min 7 tambah 3 kan min 4 min 2 berarti kan min 6, 10 pangkat min 6. Yang ininya 6 min 5 gitu, jadi 10 pangkat 1 gitu. Nah ini berarti gimana? 10 pangkat berapa ya coba? Nah ini coba di pause dulu, dikerjain dulu 10 pangkat berapa ini. Di pause dulu coba, ini berapa? Ini hasilnya 10 pangkat min 7 gitu. Gitu. Lebih untuk notasi ini masih recordan ya. Untuk notasi pangkat 10. Nah, sekarang kita ke pengayaan. Nah, buat pengayaan, sebentar baterai. Nah, buat pengayaan ini materi tambahan ya, biar memperkaya pemahaman aja. Tadi kan disebutkan persamaan linear gitu. Apa tiba-tiba ada kalimat linear gitu. Apa sih linear itu? Tiba-tiba pakai istilah linear gitu. Ada persamaan kuadrat atau persamaan parabolik dan persamaan eksponensial gitu. Itu maksudnya apa sih? Nah, jadi ya ini sebenarnya bukan penjelasan, tapi coba kerjain aja biar paham sendiri gitu. Ngerjainnya gimana gitu. Nah, ini perlu buku kotak-kotak ya untuk ngerjainnya. Nah, misal buku kotak-kotaknya kayak gini nih, misal. Mana ya? Nyari gambarnya dulu biar enak jelasinnya deh. Nah, ini. Nah, ini maksudnya biar kita tahu persamaan linear itu apa sih, kuadrat itu apa sih gitu. Biar kita itu tahu. Tadi kan udah nyebutin linear gitu kan. Nah, cara ngerjainnya gini, siapkan buku kotak ya. Siapkan buku kotak, habis itu satu soal itu dikerjakan pakai 2 lembar buku kotak kayak gini, kanan kiri gitu ya. Pakai 2 lembar buku kotak kayak gini, kanan kiri. Ini buat satu soal aja, buat satu soal ini. Nah, jadi intinya ini persamaan linear, ini persamaan kuadrat, ini persamaan enggak usah wes, nanti intinya dikerjain aja terus dilihat yang mana persamaan linear kira-kira. Kenapa kok ini namanya kuadrat, ini namanya eksponensial itu kenapa gitu. Nah, butuh kanan kiri untuk mengerjakan satu soal ini. Ya, ini bukan mengerjakan sih, mesti menggambarkan. Nah, terus misalkan ya soalnya aku kasih contoh soal yang nggak ada di sini ya. Y sama dengan 3x gitu misal soalnya. Nah, soal itu Y sama dengan 3x. Nah, Y itu intinya hasilnya. X itu intinya Y itu variabel variabel hasilnya. X itu variabel bebas. Jadi yang kita mainin nanti X. Terus yang kita lihat hasilnya itu intinya Y-nya gitu. Kita pengen lihat hasilnya berapa sih gitu. Y sama dengan berapa gitu. Nah, kita bikin Y ini di sumbu Y, X-nya di sumbu X gitu ya. Misal nanti yang ini buat nulis aja gitu misalkan. Ditulis di atasnya gitu ya. Y sama dengan 2X gitu. Ya, Y sama dengan 2X. Terus ini tuh coba kamu gambar garis gitu. Gambar garis di sini pakai pulpen gitu ya. Pakai pulpen gini. Pas tengah-tengah gini. Nah, terus siap kotak itu maksudnya angka 1 2 3 gitu. Misalkan di sana. Nah, ini coba masukin angka dari minus. Kalau misalkan coba kerjainnya gini sekarang. Kalau misalkan X-nya sama dengan min 5, Y-nya sama dengan berapa gitu. Ini pakai kalkulator aja. X-nya min 4, Y-nya sama dengan berapa gitu. Ini kecil-kecil aja, nggak usah gede-gede tulisannya. X-nya min 3 gitu, Y-nya berapa itu coba tulis. Nah, sampai seterusnya sampai 0, X-nya 0 sama dengan 0, Y-nya sama dengan berapa gitu. Terus sampai X-nya 1, X-nya 2, X-nya 3 gitu ya. Kalau X-nya 1, X-nya 2, X-nya 3 sampai X-nya 5 gitu. Coba. Terus Y-nya berapa? Nah, aku kasih contoh ya misal. Kalau X-nya 5 ya kan, berarti min 5 kali 2. Berarti kalau X-nya min 5, X-nya min 5 kan di sini kan. Ini kan 1, 2. Nah, aku zoom ya. Ini kan sumbu X ya, ini sumbu X. Ini sumbu X negatif. Ini sumbu X positif. Sorry, gak kelihatan. Ini sumbu X positif. Ini sumbu Y positif. Ini sumbu Y negatif ke bawah. Ini 0. Nah, misalkan kalau X-nya min 5 tuh 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan X-nya min 5, itu Y-nya berapa?
X-nya min 5, Y-nya itu berarti min 10. Berarti Y-nya di sini ya. 2G. Nah, kalau ini kan 1, Y1, Y2, Y min 2, Y min 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini ya. Berarti nanti gini, seret. Nah, ini. Berarti titik ini. X-nya min 5, Y-nya min 10 gitu. Terus kalau X-nya min 4 berapa? X-nya min 4 kan di sini kan. X-nya min 4, Y-nya berarti berapa? Min 4 kali 2. Berarti Y-nya kan min 8 gitu ya. Min 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini berarti di sini ya. Nah, ini. Nah, ini. Ini titik kedua. Ini kan titik pertama, titik kedua gitu kan. Nah, ini titik kedua. Nah, ini lakukan terus sampai semuanya selesai gitu. Ini nanti coba bentuk garis, bentuk titik-titik yang di ini tuh apa sih? Gimana sih bentuknya gitu. Nanti coba sana lagi pulpen nih. Nah, coba nanti sumbunya ini pakai pulpen, terus ininya pakai pulpen. Ya pakai pulpen, habis itu tarik garisnya pakai pensil, coba bentuknya kayak gimana gitu. Biar tahu gitu. Biar tahu maksudnya grafik ini gimana sih gitu. Nah, coba lakukan itu ke semua soal ya, ke semua soal. Kalau yang ini ya, kalau soal ini coba pakai rentang min 5 sampai 5 X-nya. Ya, X-nya pakai min 5 sampai 5. Kalau ini X-nya pakai min 4 sampai 4. Sebenarnya bebas sih pakai 4 ya. Kalau yang ini X-nya pakai berapa ya? Min 4 sampai 4 juga deh. Min 3 ya, 4 sampai 4 aja mungkin. Nah, ini sebenarnya bebas, cuma aku ngasih saran aja. X-nya pakai ini. Nanti kalau misalkan ini gini ketemu, kayak misal ketemu. Mas, aku kalau masukin Y-nya kayak aku kalau masukin X-nya min 5, Y-nya hasilnya 0,5 gitu. Terus aku nitiknya di mana? Ya wis di tengah-tengahnya antara 0 sama 1 Y-nya. Misalkan ya. Kalau aku masukin Y-nya min 5, X-nya Y-nya itu min 0,5 gitu. Ini kan X min 1 ya. Ini X min 2, ini min 3, ini min 4, ini min 5. Nah, kalau X-nya min 5, kata dia itu Y-nya itu 0,5 gitu. Berarti antara Y-nya itu antara 0 sama 1. Ini kan 0. Terus ini kan 1. Berarti titiknya di sini. Titiknya di tengah-tengahnya gitu. Berarti nanti artinya titiknya. Nah, pas di sini. Di tengah-tengahnya antara Y ini kan Y1 kan di sini. Terus ini kan Y0. Berarti tengah-tengahnya gitu. Jadi nanti titiknya di sini. Gitu ya. Nah, itu coba dikerjakan semuanya nanti biar tahu maksud ini tuh apa gitu. Coba ini dikerjakan. Jadi nanti ada banyak halaman, tapi ini cepat kok karena kan pakai kalkulator. Enggak usah dihitung, pakai kalkulator aja. Nah, oke. Sekian materi ini, mungkin nanti kita akan ketemu lagi di materi MTD 001/02. Ya, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.